Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Kurai Official. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial atau bukan tutorial ya, memberikan ya sekedar informasi buat teman-teman semua, terutama kita yang berprofesi sebagai penyadap karet ataupun penderes karet. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi tips apa saja sih yang harus kita punyai sebagai seorang yang berprofesi sebagai tukang deres atau tukang sadap karet. Di sini adalah alat-alat yang akan kita gunakan yang tentunya akan membantu untuk memudahkan pekerjaan kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang namanya pekerjaan itu pasti membutuhkan yang namanya alat bantu untuk lebih memudahkan setiap pekerjaan kita. Oke teman-teman ya. Ya, begitu juga dengan kita yang berproses sebagai petani, tentunya mempunyai juga alat-alat bantu. Bukan hanya saja mereka yang bekerja di kantoran, tetapi semua pasti punyalah yang namanya alat yang membantu meringankan pekerjaan kita. Nah, di sini yang akan saya tunjukkan buat teman-teman semua adalah alat bantu kita yang saat kita menyadap karet. Yang pertama adalah ini teman-teman. Ini adalah pisau sadap. Jadi pisau sadap ini tentu berbeda dengan pisau-pisau yang ada di rumah kita ya. Jadi bukan seperti pisau-pisau dapur yang digunakan untuk mengiris bawang ataupun mengiris cabai. Berbeda. Namanya pisau, cuman ini pisau sadap. Bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi pisau sadap itu seperti ini. Di ujungnya ini ada seperti huruf V gini ya. Ini fungsinya untuk menoreh di batang karet. Jadi ini hukumnya wajib banget bagi teman-teman semua yang berprofesi sebagai tukang sadap karet. Kalau nggak ada ini tentunya ya nggak bisa menyadap, karena ini adalah alat untuk menyadap karetnya ya. Oke, jadi yang pertama adalah pisau. Terus yang kedua saya juga punya. Nah, ini dia. Ini adalah sepatu. Jadi menurut saya sih ini itu penting banget kalau kita namanya bekerja ya. Sepatu kerja seperti ini penting banget. Apalagi kita yang berprofesi sebagai tukang sadap, yang kadang-kadang berangkatnya juga nggak menentu ya. Apalagi kalau di daerah saya ini, itu kadang-kadang kalau nyadap itu berangkatnya bisa masih malam, bisa jam 3, jam 4, bahkan ada jam 2 malam itu sudah berangkat. Jadi penggunaan sepatu boot ini sangat-sangat penting untuk menjaga kita dari binatang-binatang melata yang aktif pada malam hari, terutama mungkin seperti ular ataupun binatang-binatang lain. Karena pada posisi malam tentunya mata kita kan nggak bisa melihat secara jelas tuh ya. Jadi walaupun kita pakai senter, tetapi masih rasa ya masih kurang terang dibandingkan dengan malam hari. Jadi ini itu penting banget bagi teman-teman semua untuk memakai seperti ini. Sepatunya pun sepatu boot, bukan sepatu pantopel ataupun sepatu olahraga ya teman-teman ya. Walaupun bisa memakai sepatu yang seperti itu, tapi saya rasa kurang safety lah untuk kita yang berprofesi atau bekerja sebagai petani di areal perkebunan. Nah, ini adalah sepatunya. Ini saya beli udah lama banget ini. Sudah ada sekitar 3 atau 4 tahunan lah. Jadi sini sudah robek, sudah waktunya bisa diganti sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini masih saya pakai. Oke, jadi yang kedua adalah sepatu. Terus yang ketiga yang saya rasa cukup penting juga, yaitu yang namanya sarung tangan. Jadi sarung tangan yang terbuat dari kain. Di sini saya nggak membawa contohnya, sebenarnya ada tadi di sana. Jadi penggunaan sarung tangan ini saya rasa pun sangat penting, terutama ini buat ibu-ibunya nih, buat ibu-ibu ataupun buat mbak-mbaknya yang kerjaannya nyadap karet. Karena apa? Karena ini berfungsi yang pertama tentu untuk perlindungan.
tangan kita nih waktu kita memegang pisau. Siapa tahu kalau pakai sarung tangan kan kita kegores ataupun keiris. Kalau ada pelindungnya kan, kalaupun mengenai tangan tentunya hanya mengenai sarung tangan saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kok memakai sarung tangan? Ini juga berfungsi sih menurut saya ini ya. Fungsinya juga untuk ini pelindung lah, pengurangan ya, mengurangilah daripada kapalan di tangan seperti ini. Ini contoh kapalan yang ada di tangan saya ini teman-teman ya. Jadi penggunaan sarung tangan ini juga dapat berfungsi untuk mengurangi daripada pembentukan kapalan. Karena dengan menggunakan sarung tangan kan terbuat dari kain tebel, dia empuk dia tuh kainnya kan. Jadi kalau dia nanti beradu dengan gagang pisau itu bisa menjadi bantalan, empuk gak langsung antara kulit dengan gagang pisau. Jadi fungsinya itu. Dan ini sebenarnya nggak cuman ibu-ibunya ataupun mbak-mbaknya ya, saya juga pakai sih. Jadi ya nggak apa-apa lah, walaupun saya laki-laki, saya rasa ya cukup manfaat juga, sekalian untuk pelindung tangan, juga untuk mengurangi kapalan kan, biar kalau waktu salaman tangan kita kan nggak kasar-kasar amat, masih halus lah gitu. Jadi saya rasa mungkin itu saja ya teman-teman ya. Jadi apa saja yang perlu kita miliki sebagai kita yang berprofesi sebagai seorang tukang sadap karet. Yang pertama tadi adalah sepatu, yang keduanya adalah pisau sadap sendiri, yang ketiga adalah sarung tangan. Jadi ini saya rasa hukumnya bisa dibilang wajib ya kita memiliki seperti itu. Selain untuk mempermudah pekerjaan kita, memperlancar pekerjaan kita, juga untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang mungkin kurang enak atau kurang bagus untuk diri kita. Seperti yang tadi kita memakai sepatu, tentu fungsinya untuk melindungi kita dari gigitan ular ataupun dari serangan hewan-hewan melata yang khususnya ada di tanah. Penggunaan sarung tangan sendiri lebih ke safety, supaya kalau kita megang pisau yang nggak taunya kok mungkin tangan kita terluka, tapi karena kita memakai sarung tangan mungkin akan terlindungi oleh sarung tangan kita. Jadi oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, khususnya kita yang berprofesi sebagai tukang sadap karet. Jadi sekedar berbagi informasi saja. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi. Oh iya, mungkin pada video yang selanjutnya saya akan mencoba untuk mereview pisau sadap. Jadi yang namanya pisau sadap itu kan setiap jenis karet, jenis pohon karet ataupun usia karet itu kan berbeda-beda. Jadi nanti akan saya coba review untuk penggunaan pisau sadap karet muda, karet yang baru dibuka, dengan pisau sadap yang karet sudah tua atau mungkin sudah rusak. Itu saja teman-teman ya. Akhir kata cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ini dengan klik like, komen, dan subscribe video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan akhir kata selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.